Shalom siswa-siswa kami semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Tentu kabar baik bersama dengan pemeliharaan Tuhan. Saat ini dengan Pak Guru Hasrat, kita akan masuk dalam pelajaran pendidikan agama Kristen untuk kelas 4, pelajaran yang ke-10. Judul pelajaran kita yaitu Aku Terbatas, Tuhanku Tak Terbatas. Nah, bacaan kita nanti hari ini dari Keluaran pasal 4 ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-17. Namun sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Bapa Surgawi, terima kasih untuk kesempatan kami mau belajar lagi. Kami menyiapkan hati kami untuk masuk dalam pelajaran supaya kami bisa mengerti firman-Mu. Kami bersyukur Engkau senantiasa menolong dan memelihara kami. Kami memohon juga di dalam proses belajar melalui video ini, Tuhan tolong dan Tuhan berkati kami. Ya Tuhan, biarlah firman-Mu kami bisa pahami, kami bisa lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkati guru kami, berkati kami semua, berkati orang tua kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Sebelum kita masuk dalam pelajaran kita, Pak Guru akan baca sebagian dari bacaan kita hari ini. Kita akan membaca dalam Keluaran pasal 4, mulai dari ayat 10 sampai ayat yang ke-17. Demikian firman Tuhan. Lalu kata Musa kepada Tuhan, "Ah Tuhan, aku ini tidak pandai bicara, dahulu pun tidak, dan sejak Engkau berfirman kepada hamba-Mu ini pun tidak, sebab aku berat mulut dan berat lidah." Tetapi Tuhan berfirman kepadanya, "Siapakah yang membuat lidah manusia? Siapakah yang membuat orang bisu atau tuli? Membuat orang melihat atau buta? Bukankah aku, yakni Tuhan? Oleh sebab itu pergilah, aku akan menyertai lidahmu dan mengajar engkau apa yang harus kau katakan." Nah, selanjutnya anak-anak kalian baca sampai ayat yang ke-17. Untuk pelajaran hari ini, aku terbatas namun Allahku, Tuhanku tak terbatas, kita bahas di dalam 3 bagian. Yang pertama, tidak ada manusia yang sempurna. Yang kedua, Tuhan memuliakan manusia dalam keterbatasannya. Dan yang ketiga, keterbatasan jangan menjadi penghalang untuk pengembangan diri. Ya, kita masuk pada bagian yang pertama. Tidak ada manusia yang sempurna. Nah, pernyataan ini memang sungguh-sungguh benar-benar terjadi. Tidak ada di antara kita yang sempurna, baik secara fisik, tubuh kita, maupun perasaan, emosi, kecerdasan kita. Semuanya terbatas. Nah, ada orang yang hampir sempurna, tetapi badannya pendek, seperti Pak Guru. Ada orang yang tidak ada tangannya, ada orang yang kulitnya kurang bagus. Itu semua bukti-bukti bahwa kita ini tidak sempurna. Pasti ada kelemahan. Lebih-lebih lagi soal kemampuan berpikir. Ada orang yang bisa berpikir untuk keterampilan, tetapi untuk yang lain dia tidak bisa. Ada orang juga tidak bisa untuk misalnya berpikir tentang matematika, tetapi untuk sosial dia bisa. Nah, itu menunjukkan juga bahwa kita terbatas, ada kelemahan dan ada kelebihan kita. Maka tidak ada satupun manusia yang sempurna. Nah, perhatikan baik-baik. Apa tujuan Tuhan mengizinkan kita mengalami kekurangan-kekurangan itu? Tujuannya supaya kita belajar rendah hati. Ingat ya, tujuannya supaya kita belajar rendah hati. Selain itu, untuk menunjukkan bahwa Tuhan berkuasa dalam hidup kita. Selain kita belajar rendah hati, keterbatasan itu juga menunjukkan bahwa hanya ada satu yang tidak terbatas, yaitu Tuhan kita. Dan Dia mengizinkan kita terbatas karena kita adalah ciptaannya. Jadi dari sini kita sadar, kita lemah, tetapi ada satu pribadi yang hebat, yang kuat, yaitu Tuhan pencipta kita. Nah, sekarang bagian yang kedua. Bagian yang kedua dikatakan di situ Tuhan memuliakan manusia dalam keterbatasannya. Tadi kita sudah membaca tentang Musa. Musa sangat menyadari dia tidak pintar ngomong, dia tidak fasih dalam berbicara.
Dan dia mengaku, dia berkata, Tuhan saya tidak mampu, Tuhan saya tidak bisa. Dan dia berkata, Tuhan utus siapa saja, jangan saya, karena saya terbatas. Tetapi apa kata Tuhan? Tuhan berkata, tidak, siapakah yang membuat orang tuli atau bisu? Siapa yang membuat orang mampu atau tidak mampu? Tuhan menyatakan bahwa dialah yang membuat semuanya itu. Oleh karena itu Tuhan berkata apa? Dalam keterbatasanmu, dalam keterbatasan Musa, Tuhan mengutus dia untuk melakukan pelayanan. Ya, untuk melakukan pelayanan. Tuhan memakai dia dalam keadaannya yang terbatas. Tuhan memuliakan, artinya Tuhan memaksimalkan, Tuhan menghormati, Tuhan menghargai, Tuhan mengangkat derajat orang-orang yang memiliki kelemahan-kelemahan untuk dipakai dalam pelayanan. Jadi kita boleh berbesar hati. Kalau kita mengalami kekurangan, sesungguhnya Tuhan juga memakai kita untuk hal-hal yang lain di mana kita punya kelebihan. Jadi Tuhan memuliakan orang dalam keterbatasannya. Kita manusia terbatas, namun Tuhan mau memakai kita. Tuhan mau panggil kita dan kita melakukan kehendaknya untuk melayani, untuk melakukan suatu pekerjaan. Anak-anak, dalam kekuranganmu saat ini, mungkin engkau berkata, saya kurus, saya kurang cakep, atau apapun alasannya. Ingat, Tuhan mau memakai kalian. Tuhan mau memakai kita semua untuk melayaninya. Nanti ada kelebihan, ada hal-hal yang Tuhan mau, yang kita miliki itu kita lakukan untuk melayani Tuhan. Bagian yang ketiga dalam pelajaran ini yaitu keterbatasan jangan menjadi penghalang untuk pengembangan diri. Nah, seperti yang tadi Pak Guru sudah sampaikan, ada kalanya kita merasa minder, merasa malu, dan berkata saya tidak mau. Namun pelajaran kita hari ini mengajar kita apa? Kita jangan terlalu minder. Kita jangan khawatir dengan segala keterbatasan, kekurangan kita. Sebab apa? Sebab Tuhan juga sudah berikan kita kelebihan-kelebihan yang lain. Sekalipun ada kekurangan, supaya kita rendah hati, Tuhan memberikan kita kelebihan-kelebihan. Dari kelebihan itu kita bisa melakukan banyak hal dalam kehendak Tuhan. Kita bisa memuliakan Tuhan, kita bisa melayani orang-orang, kita bisa melakukan yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kita. Jadi mental kita, perasaan kita harus kuat. Sekalipun kita ada kekurangan, mungkin ada yang merasa pendek, ada yang merasa kulitnya kurang bagus, dan sebagainya. Itu jangan menjadi penghalang. Jangan pernah minder. Lakukan bagianmu. Tuhan akan memuliakan kita. Amin. Nah, di sini ada 3 cara untuk kita bisa mengurangi rasa minder kita, rasa tidak percaya diri kita, sehingga akhirnya nanti kita bisa melayani dengan maksimal. Kita bisa memaksimalkan segala potensi, kelebihan yang kita miliki. Nah, yang pertama, cobalah temukan kelebihan dalam dirimu. Kita pasti memiliki kekurangan, dan kita juga pasti memiliki kelebihan. Itu semua Tuhan sudah atur, ya. Ada kelebihan, ada kekurangan. Nah, kita cari apa yang menjadi kelebihan kita. Kalau kita tahu apa kekurangan kita, kita coba perbaiki. Kalau ada kelebihan-kelebihan yang kita miliki, mari kita pelajari, kita kembangkan lebih baik. Mungkin ada yang punya bakat musik, berlatih supaya bisa melayani Tuhan melalui musik. Mungkin ada bakat menjadi pengajar, seperti Pak Guru. Belajar dengan baik supaya bisa menjadi pengajar yang baik, menjadi guru sekolah minggu, guru buat adik-adik, guru di sekolah dasar, guru SMP, guru SMA, sampai jadi dosen, sampai jadi profesor. Jadi kelebihan kita itu kita maksimalkan. Itu yang pertama, temukan kelebihan dalam dirimu. Yang kedua, manfaatkan kesempatan untuk tampil. Nah, ini cara yang pertama supaya kita bisa lebih percaya diri dan mengembangkan potensi kita. Yang pertama, kita harus cari, kita temukan
apa kelebihan kita. Yang kedua, kita manfaatkan apabila ada kesempatan. Ya, dalam hidup ini banyak kita diberi kesempatan. Di sekolah minggu, kita diberikan kesempatan untuk memimpin doa. Kita lakukan. Untuk memimpin puji-pujian, kita lakukan. Kalau diberikan kesempatan untuk bersaksi di depan, kita lakukan. Jangan berkata saya tidak mau. Kalau kita berkata demikian, kita tidak mempergunakan kesempatan. Ada yang bisa bernyanyi untuk Tuhan, lakukan. Kalau diberi kesempatan bernyanyi, bernyanyilah. Kalau diberi kesempatan apapun, kita lakukan. Ada kesempatan untuk menari dan sebagainya. Ada kesempatan untuk memberi persembahan juga. Kita berikan. Itu kesempatan untuk mempersembahkan yang kita punya kepada Tuhan. Itu yang kedua. Yang ketiga, bergaullah dengan banyak orang. Ya, kita mesti bergaul dengan banyak orang. Kalau kita hanya bergaul dengan sedikit orang, kita tidak punya banyak pengalaman. Tetapi kalau kita bergaul dengan banyak orang, kita memiliki banyak belajar. Kita memiliki banyak pengalaman. Kita bisa belajar dari kelebihan-kelebihan orang lain. Kita bisa belajar dari apa yang mereka lakukan. Bagaimana mereka menghadapi masalah. Bagaimana mereka tampil. Kita belajar. Bagaimana mereka menanggapi sesuatu hal. Itu membuat kita memaksimalkan potensi kita. Dan akhirnya apa? Tuhan tidak menginginkan kelemahan itu menjadi alasan untuk kita tidak melayani. Tuhan mau supaya apa yang sudah Dia berikan, kelebihan-kelebihan kita lakukan untuk Tuhan. Kita pakai untuk melayani Tuhan, untuk memuliakan Tuhan, untuk menolong sesama, untuk mengembangkan diri kita, untuk menolong keluarga kita, dan seterusnya. Anak-anak, demikianlah pelajaran kita pada hari ini. Kita sudah belajar tadi bahwa Musa sesungguhnya punya kekurangan, namun Tuhan mau pakai dia. Demikian juga kita. Apapun kekurangan kita, Tuhan sudah berikan kita kelebihan. Dari kelebihan itu, Tuhan mau pakai kita melayani sesama, menolong sesama, dan lebih-lebih memuliakan Tuhan, mengajak orang-orang memuliakan Tuhan. Itu hal yang baik, yang berkenan kepada Tuhan. Tuhan memberkati kita. Untuk mengakhiri pelajaran ini, kita berdoa. Terima kasih Bapa Surgawi, terima kasih firman-Mu. Kami sadar sekarang bahwa kami disayang, dicintai oleh Tuhan. Kami mengakui bahwa Tuhan mau memakai kami. Oleh sebab itu, kami siap untuk melayani Engkau. Kami memaksimalkan kelebihan kami untuk melakukan kehendak-Mu. Terima kasih Bapak Surgawi. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Shalom mantap.